Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk berkumpul di video ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat menguras hati, sebuah rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi, dan bagaimana satu foto lama mampu mengubah segalanya. Simak cerita ini sampai akhir, karena mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang kepercayaan, keluarga, dan kebenaran yang tidak bisa selamanya disembunyikan. Mertuaku selalu tersenyum padaku. Sampai aku menemukan foto lama yang mengungkap kebohongan besar. Aku tidak pernah menyangka bahwa senyum yang selama ini menenangkanku, ternyata menyimpan rahasia yang hampir menghancurkan rumah tanggaku. Foto itu jatuh begitu saja dari dalam lemari kayu tua di kamar mertua. Awalnya aku hanya ingin merapikan pakaian beliau, karena sejak 2 minggu terakhir beliau sering mengeluh pusing dan memilih lebih banyak berbaring. Tidak ada firasat aneh. Tidak ada tanda-tanda apapun. Sampai foto itu menyentuh lantai. Aku masih ingat jelas suara kertas tebal itu menyentuh keramik. Pelan. Tapi cukup untuk membuatku menunduk. Dan saat aku melihatnya, jantungku seperti berhenti berdetak. Di dalam foto itu ada suamiku. Lebih muda. Mungkin sekitar 20 tahun. Di sampingnya, seorang perempuan yang sangat kukenal. Itu aku. Tapi, bukan aku yang sekarang. Perempuan di foto itu mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya sangat mirip denganku. Terlalu mirip. Tanganku mulai gemetar. Aku menatap lebih dekat. Ada tulisan kecil di bagian belakang foto. Untuk Raka dan calon menantuku. Calon menantu. Dadaku terasa sesak. Namaku Sari. Aku menikah dengan Raka 8 tahun lalu. Sejak awal, ibunya selalu baik padaku. Selalu tersenyum. Selalu memanggilku dengan nada lembut. Bahkan sering membelaku saat aku dan Raka berselisih paham. Aku selalu merasa beruntung memiliki mertua seperti beliau. Tapi foto itu membuat semua keyakinanku goyah. Karena perempuan di foto itu jelas bukan aku. Dan tulisan itu seolah menunjukkan bahwa sebelum aku, sudah ada seseorang yang diperkenalkan sebagai calon menantu. Aku duduk perlahan di tepi tempat tidur mertua. Tanganku masih memegang foto itu. Kepalaku terasa penuh dengan pertanyaan. Kenapa Raka tidak pernah bercerita? Kenapa ibu mertua tidak pernah menyinggung masa lalu itu? Selama 8 tahun menikah, Raka selalu bilang aku adalah satu-satunya perempuan yang pernah dia seriuskan. Dia bahkan pernah berkata, "Kamu cinta pertamaku." Kalimat itu terngiang kembali di kepalaku. Cinta pertama. Lalu siapa perempuan di foto ini? Aku membalik foto itu lagi. Mencoba memastikan wajahnya. Semakin kulihat, semakin jelas. Dia bukan hanya mirip denganku. Dia seperti kembaranku. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari luar kamar. Aku buru-buru menyimpan foto itu di balik bajuku. Pintu kamar perlahan terbuka. Dan ibu mertuaku berdiri di sana. Dengan senyum yang sama seperti biasanya. Tapi untuk pertama kalinya, senyum itu membuatku merasa takut. Beliau menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Senyumnya masih terpasang,
lembut dan hangat seperti yang selalu kuterima selama ini, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang sulit kujelaskan, seperti kilatan kewaspadaan yang cepat disembunyikan. "Kamu lagi apa, Sari?" Suaranya tenang. Aku berdiri terlalu cepat, hampir tersandung ujung karpet. "Cuma beresin lemari, Bu." Tadi baju-bajunya agak berantakan. Beliau mengangguk pelan. Tatapannya sempat menyapu ruangan, lalu kembali padaku. Aku bisa merasakan foto itu menempel di perutku, tersembunyi di balik kain bajuku, seperti bara kecil yang siap membakar semuanya. "Lemari itu memang sudah lama tidak dibuka," katanya pelan. "Banyak kenangan di dalamnya." Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Kenangan. Apakah beliau tahu aku menemukannya? Aku berusaha tersenyum. "Ibu istirahat saja. Biar Sari yang bereskan." Beliau mendekat selangkah. Jarak di antara kami hanya tinggal 1 lengan. Aku bisa mencium aroma minyak kayu putih yang biasa beliau pakai. Tangannya terangkat, seolah ingin merapikan kerah bajuku, tapi kemudian berhenti di udara. "Sari," suaranya kini lebih lirih. "Kalau suatu hari kamu menemukan sesuatu tentang masa lalu, kamu akan tetap percaya pada Raka, kan?" Darahku seperti membeku. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Senyum itu masih ada, tapi kini terasa seperti topeng tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. "Maksud ibu apa?" tanyaku hati-hati. Beliau tersenyum lagi. "Tidak apa-apa. Ibu cuma bicara sembarangan." Sembarangan. Tapi tidak ada yang terasa sembarangan dari pertanyaan itu. Beliau lalu berbalik dan berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan kesunyian yang berat. Begitu langkah kakinya menghilang, aku segera mengeluarkan foto itu. Tanganku gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Aku merasa seperti sedang memegang potongan masa lalu yang sengaja dikubur dalam-dalam. Aku tidak bisa menunggu sampai malam. Aku harus tahu sekarang. Dengan napas tidak teratur, aku berjalan ke kamar tidurku dan mengunci pintu. Aku meletakkan foto itu di atas meja rias, tepat di bawah cahaya lampu. Kupandangi wajah perempuan itu sekali lagi. Struktur wajahnya sama. Bentuk alisnya hampir identik. Bahkan senyumnya samar-samar mirip denganku. Tapi ada satu perbedaan kecil. Di bawah mata kirinya ada tanda lahir kecil. Aku tidak punya tanda itu. Perasaanku semakin tidak enak. Kalau ini bukan aku, kenapa dia begitu mirip? Dan kenapa tulisan di belakangnya begitu jelas menyebut calon menantu? Tiba-tiba ponselku bergetar di atas meja. Nama Raka muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, aku takut mendengar suara suamiku sendiri. Tanganku terasa dingin saat menekan tombol jawab. Untuk beberapa detik, aku hanya mendengar suara napasku sendiri yang tidak teratur. Jantungku berdetak keras, seolah ingin memperingatkanku bahwa setelah ini, mungkin tidak ada lagi yang akan terasa sama. "Halo, RI." Suara Raka terdengar seperti biasa. Hangat. Tenang. Suara yang selama ini selalu membuatku merasa aman. Tapi sekarang, suara itu justru membuat dadaku terasa sesak. "Kamu lagi apa?" tanyanya santai. Aku menelan ludah. Mataku masih terpaku pada foto di atas meja rias. Perempuan itu seperti ikut mendengarkan percakapan kami. "Di rumah," jawabku pelan. "Aku mungkin pulang agak malam."
Ada kerjaan tambahan. Kalimat itu sederhana. Sama seperti ratusan kali sebelumnya. Tapi entah kenapa, hari ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, apakah itu benar? Oh, hanya itu yang bisa kukatakan. Ada jeda singkat di antara kami. Jeda yang terasa aneh. Biasanya aku akan bertanya dia sudah makan atau belum, atau mengingatkannya agar tidak terlalu capek. Tapi hari ini, kata-kata itu terasa tertahan di tenggorokanku. Kamu sakit? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Kenapa? Suaramu beda. Aku memejamkan mata sebentar. Selama ini, Raka selalu mengenalku dengan sangat baik. Bahkan perubahan kecil dalam suaraku pun bisa ia sadari. Aku cuma capek, jawabku cepat. Jangan terlalu dipaksakan. Istirahat saja. Kalimat itu terdengar tulus. Sama seperti biasanya. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin bingung. Bagaimana kalau semua ini hanya kebetulan? Bagaimana kalau aku terlalu jauh berpikir? Bagaimana kalau foto itu tidak ada hubungannya dengan kami? Tapi bayangan wajah ibu mertuaku tadi muncul kembali di pikiranku. Pertanyaannya, tatapannya, cara beliau berkata tentang masa lalu. Kalau suatu hari kamu menemukan sesuatu tentang masa lalu, kamu akan tetap percaya pada Raka, kan? Kenapa beliau mengatakan itu? Aku tutup dulu ya, kata Raka lembut. Jaga diri. Iya. Telepon terputus. Aku tetap memegang ponsel itu beberapa detik, menatap layar yang kini gelap. Lalu perlahan, aku menaruhnya kembali di meja. Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aku kembali duduk di depan meja rias. Menatap foto itu lagi. Kali ini lebih lama. Perempuan itu berdiri di samping ibu mertuaku dengan begitu dekat. Terlihat akrab. Nyaman. Seperti sudah menjadi bagian dari keluarga. Bukan seperti orang asing. Aku membalik foto itu sekali lagi. Tulisan itu masih sama. Untuk calon menantuku tersayang. Tahun 2008. Tahun 2008. Aku baru mengenal Raka tahun 2015. Artinya, 7 tahun sebelum aku ada dalam hidupnya, sudah ada seseorang yang disebut sebagai calon menantu oleh ibu mertuaku. Dadaku terasa sesak. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Selama ini, ibu mertuaku selalu bersikap sangat baik padaku. Terlalu baik, bahkan tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah memperlakukanku seperti orang luar. Seolah-olah beliau sudah lama mengenalku. Atau seolah-olah beliau sedang mencoba menggantikan seseorang. Pikiran itu membuat napasku tercekat. Aku menatap wajah perempuan di foto itu lagi. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan yang benar-benar menakutkan muncul di kepalaku. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa tidak ada satupun yang pernah menceritakannya padaku? Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku tidak menyalakan lampu kamar. Hanya lampu kecil di meja rias yang menyala redup, cukup untuk menerangi foto itu. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututku sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar tanpa henti. Jam di dinding menunjukkan pukul 9:30 malam. Biasanya, jam segini aku sudah santai menonton televisi di ruang tengah, menunggu Raka pulang sambil sesekali mengobrol dengan ibu mertua. Tapi malam ini, aku memilih berdiam di kamar. Aku belum siap melihat wajah beliau lagi.
Aku belum siap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suara motor berhenti di depan rumah membuat tubuhku langsung tegang. Raka pulang. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Suara langkah kaki. Lalu suara ibu mertua menyapanya dengan nada lembut yang sudah sangat akrab di telingaku. Ibu belum tidur, suara Raka terdengar. Menunggu kamu pulang. Selalu begitu. Ada jeda singkat, lalu suara mereka berbicara pelan. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka katakan. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Langkah kaki Raka mendekat ke arah kamar. Jantungku berdegup kencang. Pegangan pintu bergerak pelan. Pintu terbuka. Raka berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja kerjanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi saat melihatku, ia tersenyum seperti biasa. Kok gelap-gelapan? Tanyanya lembut sambil masuk. Aku berusaha tersenyum tipis. Lagi capek. Ia mengangguk, lalu meletakkan tasnya di kursi. Gerakannya tenang. Familiar. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Ia duduk di sampingku. Kasur sedikit turun karena berat tubuhnya. Kehangatan tubuhnya terasa dekat, seperti yang selalu kurasakan selama ini. Kamu kenapa? Tanyanya lagi, kali ini lebih pelan. Aku ingin menjawab. Ingin mengatakan semuanya. Ingin menunjukkan foto itu dan meminta penjelasan. Tapi kata-kata itu terasa berat, tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku takut dengan jawabannya. Aku cuma capek, ulangku. Ia menatapku beberapa detik, seolah mencoba membaca sesuatu di wajahku. Lalu tangannya terangkat, mengusap pundakku dengan lembut. Istirahat ya. Jangan terlalu dipikirkan. Kalimat itu sederhana. Tapi justru itu yang membuat dadaku terasa sakit. Bagaimana kalau selama ini, aku tidak benar-benar tahu siapa suamiku? Bagaimana kalau ada bagian dari hidupnya yang sengaja disembunyikan dariku? Aku menunduk, mencoba menyembunyikan mataku yang mulai panas. Saat itulah, tanpa sengaja, pandangan Raka jatuh ke meja rias. Ke arah foto itu. Aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Sangat cepat. Hampir tidak terlihat. Tapi aku melihatnya. Senyumnya menghilang sesaat. Matanya membeku. Dan dalam detik itu, aku tahu satu hal yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Raka mengenali foto itu. Ia tidak mengatakan apapun. Tidak bertanya. Tidak berpura-pura penasaran. Ia hanya menatapnya beberapa detik, lalu perlahan mengalihkan pandangannya kembali padaku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Ruangan itu terasa semakin sempit. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Pendek. Tidak teratur. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya memenuhi seluruh kepalaku. Raka masih duduk di sampingku, begitu dekat, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Ia berusaha bersikap normal. Terlalu normal. Tangannya masih berada di pundakku, tapi kini terasa kaku. Tidak sehangat biasanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang ia tahan. Sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan. Aku menatap wajahnya diam-diam. Ia tidak melihat ke arah foto itu lagi. Tapi rahangnya sedikit mengeras. Otot di pipinya bergerak pelan, tanda bahwa pikirannya sedang bekerja cepat.
Ia tahu. Ia benar-benar tahu. Besok kamu sibuk? Tanyanya tiba-tiba, suaranya dibuat senormal mungkin. Pertanyaan itu terasa seperti pengalihan. Aku menggeleng pelan. Tidak. Ibu mungkin mau ke dokter. Temani ya. Aku mengangguk. Tapi pikiranku tidak ada di situ. Pikiranku masih tertahan di detik ketika matanya melihat foto itu. Di ekspresi yang tidak sempat ia sembunyikan sepenuhnya. Kenapa dia takut? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Aku mandi dulu, katanya sambil berdiri. Aku hanya mengangguk. Ia berjalan menuju kamar mandi. Pintu tertutup. Tak lama kemudian, suara air mengalir memenuhi ruangan. Dan disitulah aku akhirnya bergerak. Aku berdiri perlahan, lalu berjalan ke meja rias. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu lagi. Kini, setelah melihat reaksi Raka, foto itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Ini bukan sekadar foto lama. Ini sesuatu yang hidup. Sesuatu yang masih punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Aku menatap wajah perempuan itu lagi. Senyumnya begitu tenang. Begitu yakin. Seolah ia tahu tempatnya di keluarga ini. Tempat yang sekarang menjadi milikku. Atau mungkin, tempat yang sebenarnya bukan milikku sejak awal. Suara air dari kamar mandi masih mengalir. Aku tahu aku punya sedikit waktu. Tanpa benar-benar merencanakan, kakiku melangkah keluar kamar. Lorong rumah gelap. Hanya cahaya lampu ruang tengah yang redup. Rumah ini terasa berbeda malam ini. Tidak lagi sepenuhnya akrab. Aku berjalan pelan menuju kamar ibu mertua. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, aku bisa melihat beliau duduk di tepi tempat tidur. Tidak tidur. Tidak membaca. Hanya duduk diam, menatap ke depan dengan wajah kosong. Seolah beliau juga tidak bisa tidur. Seolah beliau juga sedang memikirkan sesuatu yang sama. Lalu, perlahan, tanpa beliau sadari, aku melihat sesuatu di tangannya. Sebuah foto. Foto yang sama. Tanganku langsung membeku di udara. Artinya, foto ini bukan sesuatu yang terlupakan. Foto ini masih disimpan. Masih dijaga. Masih berarti. Dadaku terasa sesak. Aku mundur perlahan sebelum beliau menyadari keberadaanku. Aku kembali ke kamar dengan langkah lemah. Pikiranku kacau. Sekarang aku tahu satu hal yang pasti. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah rahasia. Rahasia yang selama ini hidup di rumah ini. Rahasia yang diketahui oleh ibu mertua. Dan rahasia yang juga diketahui oleh suamiku. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Kenapa mereka tidak pernah memberitahuku? Aku kembali ke kamar dengan napas yang masih terasa berat. Suara air dari kamar mandi masih terdengar, stabil dan konstan, seolah tidak ada apapun yang sedang terjadi. Seolah hidup kami masih sama seperti kemarin. Tapi aku tahu, sesuatu sudah berubah. Aku berdiri di tengah kamar, memandangi foto di tanganku. Perempuan itu tersenyum dengan begitu yakin, seolah dia tahu sesuatu yang tidak pernah aku ketahui. Ada kehangatan di matanya. Kepercayaan diri. Dan entah kenapa, itu membuatku merasa kecil. Perlahan aku duduk di tepi tempat tidur. Pikiranku mulai menyusun potongan-potongan kecil yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Hal-hal sederhana. Hal-hal yang dulu terasa biasa.
Tapi sekarang, terasa berbeda. Aku teringat. Aku kembali ke kamar dengan napas yang terasa berat. Tanganku masih menggenggam foto itu erat-erat, seolah jika kulepaskan, semua jawaban yang kucari akan ikut menghilang. Suara air di kamar mandi masih mengalir. Raka masih di dalam. Aku masih punya waktu beberapa menit sebelum ia keluar dan semuanya kembali harus terlihat normal. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu kamar mandi. Cahaya dari dalamnya memantul samar ke lantai kamar. Selama bertahun-tahun, pemandangan ini selalu terasa biasa. Suamiku pulang, mandi, lalu kami berbincang ringan sebelum tidur. Kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang kupikir jujur. Tapi malam ini, semuanya terasa seperti sandiwara yang belum selesai. Aku menatap foto itu lagi. Perempuan itu masih tersenyum. Senyum yang tenang. Senyum yang seolah tidak menyimpan beban apapun. Aku mencoba mengingat-ingat, apakah aku pernah melihat wajah itu sebelumnya. Di album keluarga. Di media sosial lama. Di sudut rumah. Tidak pernah. Seolah dia sengaja dihapus dari semua kenangan. Suara air berhenti. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Beberapa detik kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Uap air keluar perlahan, diikuti oleh Raka yang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia terlihat segar, bersih, seperti biasa. Ia menatapku. Lalu matanya turun ke arah tanganku. Ke arah foto itu. Untuk sepersekian detik, waktu terasa berhenti. Ia tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya menatap foto itu, lalu menatapku. Aku bisa melihat sesuatu di wajahnya. Sesuatu yang tidak bisa lagi ia sembunyikan sepenuhnya. Bukan hanya takut, tapi juga sedih. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa lemah, tapi aku memaksa diriku untuk tetap tegak. Raka, suaraku pelan, hampir bergetar. Siapa dia? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya yang memegang handuk perlahan turun. Bahunya sedikit jatuh, seolah menanggung beban yang sangat berat. Ia menatap foto itu lagi. Lalu menatapku. Ada ribuan kata di matanya. Tapi tidak ada satu pun yang keluar dari mulutnya. Keheningan itu menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Kenapa kamu diam? Tanyaku lagi, kali ini suaraku lebih lemah. Ia menarik napas panjang. Napas yang terdengar lelah. Sangat lelah. Ia mulai bicara, tapi berhenti. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya kembali. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat hatiku semakin hancur. Penyesalan. Bukan penyesalan kecil, tapi penyesalan yang dalam. Penyesalan yang sudah hidup lama di dalam dirinya. Aku tidak pernah berniat kamu tahu seperti ini, katanya akhirnya, suaranya pelan dan berat. Kalimat itu membuat dadaku terasa seperti ditusuk. Bukan karena marah. Tapi karena itu berarti satu hal. Ini nyata. Ini bukan kesalahpahaman. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kebenaran yang sengaja disembunyikan dariku. Tanganku mulai gemetar lagi. Jadi kamu memang mengenalnya, bisikku. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Tapi matanya sudah mengatakan semuanya. Dan di detik itu, aku tahu. Hidup yang selama ini kujalani dengan penuh kepercayaan, mungkin dibangun di atas rahasia yang tidak pernah benar-benar hilang. Air mataku mulai menggenang tanpa bisa kutahan.
Bukan karena aku sudah tahu semuanya, tapi karena aku tahu ada sesuatu yang sangat besar yang belum pernah diceritakan kepadaku. Raka masih berdiri di depanku. Diam. Wajahnya terlihat berbeda malam ini. Tidak lagi seperti suami yang selalu tenang dan kuat. Malam ini, ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya kehabisan tempat untuk bersembunyi. Jawab aku, Raka, suaraku pecah. Siapa dia? Ia menelan ludah. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak pelan. Tangannya menggenggam handuk lebih erat, seolah itu satu-satunya yang bisa menahannya tetap berdiri. Namanya Maya, katanya akhirnya. Nama itu terasa asing di telingaku. Tapi entah kenapa, nama itu juga terasa sangat dekat dengan hidupku. Seolah selama ini ia memang ada, hanya saja aku tidak pernah diizinkan untuk melihatnya. Dia siapa? Tanyaku lagi. Raka tidak langsung menjawab. Ia justru duduk perlahan di kursi dekat meja rias, tepat di depan foto itu. Ia menatapnya lama. Sangat lama. Seolah ia sedang melihat kembali masa lalu yang tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Dia, suaranya berhenti lagi. Ia menarik napas panjang. Dia bagian dari hidupku sebelum kamu. Kalimat itu membuat dadaku terasa kosong. Sebelum aku tahu setiap orang punya masa lalu. Aku juga punya. Tapi ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar kenangan biasa. Ini sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang bahkan ibu mertua pun masih simpan. Kenapa ibu menyebut dia calon menantu? Tanyaku pelan. Raka menutup matanya sebentar. Dan itu sudah cukup untuk membuat jantungku hancur. Karena aku tahu jawabannya sebelum ia mengatakannya. Karena dulu aku akan menikahinya. Dunia terasa berhenti berputar. Aku berdiri kaku. Kakiku terasa mati rasa. Suara di sekitarku seperti menghilang. Yang tersisa hanya kalimat itu, berulang-ulang di kepalaku. Dulu aku akan menikahinya. Artinya, ada kehidupan lain yang hampir terjadi. Ada masa depan lain yang hampir menjadi nyata. Dan aku bukan bagian dari rencana itu. Kenapa? Kamu tidak pernah bilang? Tanyaku lirih. Ia membuka matanya dan menatapku. Matanya merah. Bukan karena marah. Tapi karena luka yang mungkin belum pernah benar-benar sembuh. Aku pikir itu sudah selesai, katanya pelan. Aku pikir itu sudah menjadi masa lalu. Masa lalu. Tapi kalau benar itu hanya masa lalu, kenapa foto itu masih disimpan? Kenapa ibu mertuaku masih menjaganya? Kenapa reaksi mereka begitu kuat saat aku menemukannya? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa kalian semua menyembunyikannya dariku? Bisikku. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Dan disitulah aku mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mungkin bukan hanya tentang siapa dia, tapi tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dan kenapa dia tidak pernah benar-benar hilang dari rumah ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam keluarga, kejujuran adalah hal yang paling berharga. Karena rahasia, sekuat apapun disembunyikan, suatu saat pasti akan menemukan jalannya untuk terungkap. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar saya bisa terus membagikan kisah-kisah menyentuh lainnya untuk kalian semua.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.